Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita masuk ke dalam novel menjadi bocil loli yang imut. Dan ini bagian ke-11 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di luar istana, terlihat Won Liduk yang baru tiba berkunjung ke sana. Baru saja ia sampai, ia sudah dibuat keheranan dengan keributan yang sedang terjadi di dalam sana. Suara bentakan, tangisan, dan geprakan terdengar jelas di luar sana. Won Liduk yang penasaran itu pun bertanya pada orang-orang yang ada di dekat pintu. Ia menanyakan, apakah saudaranya ada di dalam sana? Dalam hati ia bergumam, apa yang dilakukan anak manis itu sehingga saudaranya marah-marah seperti itu. Tidak lama setelah menanyakan itu, suara tangisan yang melengking terdengar, sehingga mereka yang mendengarnya cukup terkejut. Won Liduk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak itu menangis? Penasehat kerajaan menimpali, bahwa Kaisar marah setelah melihat hasil ujian putri ketujuh. Mendengar itu, Won Liduk sangat khawatir, ia pun segera bergegas mendekati pintu dan berteriak mengatakan, Yang Mulia, Yeol masih anak-anak, dia baru berusia 5 tahun, kamu tidak boleh memukulnya, dia pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik di ujian berikutnya. Merasa tidak tahan lagi mendengar suara tangisan dari Yeol, ia pun langsung menendang pintu itu sampai terbuka sembari mengatakan, tolong jangan pukuli anak itu akan membekas padanya selamanya. Kaisar mendekati Won Liduk dan meminta untuk tidak ikut campur. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya sedang mendisiplinkan anak itu. Dengan kesal Won Liduk menimpali, mendisiplinkan apanya? Aku mendengar dengan jelas anak itu menangis kencang. Selayaknya seorang ayah yang mengkhawatirkan anaknya, Won Liduk langsung berlari mendekati Yeol sembari mengatakan, bayiku sayang, apa kamu dipukuli? Bagian mana yang terasa sakit? Sini, biar aku peluk. Melihat itu, dalam hati Kaisar bergumam, bayiku, apa dia lupa kalau akulah ayahnya? Saat kepala Yeol dielus, Yeol berkata, bahwa dirinya tidak dipukuli. Mendengar itu, Won Liduk bertanya dengan heran, kalau tidak dipukuli, lalu kenapa Yeol menangis? Dalam hati Yeol bergumam, aku menangis karena aku mencubit pahaku sendiri untuk menghindari amarah Kaisar. Lalu Yeol berbisik pada Won Liduk. Ia mengatakan, bahwa dirinya takut kalau Kaisar akan memarahiku. Won Liduk menimpali dengan nada yang cukup keras. Apa kamu setakut itu? Kalau seperti itu, aku saja yang akan menjadi ayahmu. Apa kamu mau? Kaisar yang mendengar perkataan itu, ia pun menjadi sangat kesal, kepalanya memanas rasa mau meledak. Lalu Kaisar mengangkat tubuh Yeol selayaknya mengangkat anak kucing. Ia mengatakan, lihat saja sendiri apa yang Yeol tulis pada kertas ujiannya. Kamu akan mengetahui kenapa aku sangat marah padanya. Setelah beberapa saat membaca dan memperhatikan isi dari kertas ujian itu, Won Liduk berkata, Yeol, kamu melupakan beberapa baris di tulisannya, dan kenapa kamu menjawab pertanyaannya seperti ini? Mendengar itu, Yeol menjadi kebingungan, lalu ia menanyakan, apa maksud paman? Aku sudah menjawabnya dengan benar. Lalu Won Liduk membacakan pertanyaan dalam kertas ujian itu, ada 2 kandidat untuk menjadi jenderal di perbatasan utara. Satu memiliki pengalaman yang luas tentang angkatan laut, dan yang satu lagi sangat mahir tentang taktik musuh. Siapa yang akan kamu pilih? Dengan santai Yeol menimpali, aku tidak akan memilih keduanya. Ayah adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Mendengar itu, Won Liduk bertanya, kenapa ayahmu? Yeol menjelaskan, coba paman pikirkan, perbatasan utara sangat kering dan panas, kandidat angkatan laut tidak cocok untuk itu. Lalu Won Liduk bertanya lagi, bagaimana dengan yang satu lagi? Kalau yang satu lagi bisa melakukan pekerjaan dengan baik, perbatasan utara tidak akan kacau, itu adalah bukti kalau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Mendengar setiap penjelasan yang diucapkan Yeol, Won Liduk memujinya sembari mengelus kepala Yeol, kenapa kamu bisa memikirkan hal seperti itu di usiamu yang masih muda? Aku sangat terkejut mendengar setiap penjelasanmu. Dalam hati Won Liduk bergumam, penjelasan yang diucapkannya itu, bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang anak yang berusia 5 tahun. Setelah mendengar itu, Kaisar berkata, Yeol, apa kamu memahami apa artinya Kaisar dalam memimpin pasukan di medan perang? Raja yang memimpin pasukannya berperang, menandakan bahwa kerajaan tersebut adalah kerajaan yang lemah. Mendengar itu, dalam hati Yeol bergumam, tentu saja aku tahu, tapi aku harus berpura-pura agar tidak dicurigai. Lalu Yeol menimpali, apa maksudnya itu? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku hanya berpikir, kalau itu akan menjadi kemenangan yang cepat kalau ayah yang memimpin pasukannya. Sembari menggoyang pundak Won Liduk, Kaisar bertanya, kenapa harus aku, bukan pamanmu? Melihat tingkah Kaisar yang seperti itu, dalam hati Yeol bergumam, apa dia mau aku memujinya secara langsung? Ini sangat menyebalkan. Baiklah, aku ikuti saja apa maunya. Lalu Kaisar kembali berkata, kamu pasti mengira kalau aku lebih kuat dari pamanmu bukan? Yeol pun menimpali sembari mengacungkan ibu jarinya. Iya, ayah,
Kamu adalah orang yang terbaik di dunia ini." Mendengar itu, Kaisar sedikit tertawa, "Hahaha, kalau begitu, aku seharusnya mendapatkan hadiah karena sudah menjadi yang terbaik." Tanpa menimpali, Yeol pun langsung mencium pipi Kaisar sembari bergumam dalam hatinya. Sepertinya dia terhibur dengan apa yang aku katakan, akhirnya aku bisa melewati masalah ini. Setelah kejadian itu, dengan malu-malu Yeol bertanya, "Ayah, apa aku sangat bodoh?" Lalu Kaisar menimpali sembari mengelus kepala Yeol, "Kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku tidak pernah bertemu dengan anak kecil yang jenius sepertimu selama hidupku." Setelah itu, dengan tegas Kaisar berkata, "Hanya saja sekolah kerajaan tidak melihat kejeniusanmu." Lalu Kaisar memanggil pejabat jin untuk menghadap kepadanya. Tidak lama setelah kedatangan pejabat jin, Kaisar langsung mengangkat tangan Wonliduk yang memegang kertas ujian, lalu ia meminta pejabat jin untuk memperbaiki nilai ujian ini, dan mengatakan juga, mulai sekarang, Yeol harus menjadi nomor 1 di kelas. Mendengar itu, Yeol sangat terkejut. Lalu ia menarik jubah Kaisar sembari mengatakan, "Ayah, tidak, jangan lakukan itu, aku akan berusaha di ujian selanjutnya." Dalam hati Yeol bergumam, kenapa malah menjadi seperti ini? Ini sangat memalukan. Lalu Kaisar memegang pundak Yeol dan mengatakan, "Yeol, apa kamu tidak percaya kalau kamu layak untuk menempati peringkat pertama?" Yeol menimpali, "Aku akan berusaha lebih keras ke depannya. Kalau ayah membuatku menjadi peringkat pertama sekarang, itu serasa tidak adil bagi anak-anak yang lainnya." Kaisar menambahkan, "Kamu adalah anakku, tidak akan ada yang tidak adil bagi anakku. Tidak akan ada yang berani membantahku." Setelah mendengar perkataan Kaisar itu, Yeol menceritakan suatu kisah, agar dirinya tidak ditempatkan di peringkat pertama, agar dirinya tidak menjadi perhatian para siswa. Ia mengatakan, "Ayah, pernah ada seorang raja yang menghukum rakyatnya karena mengendarai sepeda di jalan setapak, dan menginjak tanaman di jalan yang dilaluinya. Tetapi ketika kuda miliknya sendiri yang menginjak tanaman itu, sang raja memenggal kepala kudanya dan memohon pengampunan pada para petani setelahnya." Setelah mendengar cerita itu, Kaisar sedikit kebingungan dengan arti cerita itu, lalu ia meminta Yeol untuk menjelaskan maksudnya. Yeol menimpali, bahwa kita harus mematuhi aturan kita sendiri. "Aku harap, ayah, menjadi penguasa yang adil." Sontak, mendengar itu, Kaisar dan Wonliduk pun sangat terkejut dibuatnya. Lalu Wonliduk pun merengek meminta Kaisar memberinya saran, apa yang harus dirinya lakukan agar bisa mendapatkan anak seperti Yeol, dan memintanya untuk mengajari dirinya. Dengan sombong Kaisar menimpali, "Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan anak seperti itu, karena dia keturunanku." Lalu Kaisar berkata pada Yeol sembari tersenyum, "Yeol, kamu benar, sekarang kamu harus lebih berusaha lagi ke depannya." Dalam hati Kaisar bergumam, kenapa dia semakin bijaksana, rasanya seperti dia bukan anakku sendiri. Menyadari Wonliduk yang terus menatapnya dengan rasa iri, Kaisar meminta Wonliduk untuk tidak menatapnya seperti itu, dan ia mengatakan juga, bahwa dirinya sudah memilih beberapa wanita untuk dijadikan sebagai calon istrinya. Wonliduk tinggal memilih yang menurutnya cocok bagi dirinya. Dengan cukup terkejut Wonliduk berkata, "Apa? Wanita?" Kaisar menambahkan, "Kamu sudah terlalu tua untuk menikah," dan meminta Wonliduk untuk secepatnya mencari jodoh. Lalu Wonliduk pun memberi salam hormat, dan mengatakan, "Aku akan meminta persetujuanmu setelah aku memilihnya." Kaisar menimpali, "Aku harap kamu menemukan orang yang kamu sukai kali ini." Dalam hati Kaisar bergumam, dia tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun. Bahkan aku pernah curiga kalau dia menyukai seorang pria. Kemudian Wonliduk berkata, bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik. Namun, dirinya minta izin untuk membawa Yeol ke kediamannya selama 1 hari. Sembari mengelus-elus pipi Yeol, Wonliduk mengatakan, wanita manapun yang dipilih oleh Yeol, itulah pilihan yang terbaik untuknya. Lalu ia menanyakan, "Yeol, bukankah kamu ingin tahu siapa yang akan menjadi bibimu?" Melihat itu Kaisar menjadi sedikit kesal. Kaisar menimpali, "Baiklah, tapi jangan memaksa Yeol jika dia tidak mau ikut denganmu. Dia mungkin saja tidak nyaman untuk tinggal di luar sana." "Yeol, kamu tidak ingin?" Tidak menyelesaikan ucapannya, karena Yeol yang menatapnya dengan ekspresi yang menggemaskan. Kemudian Kaisar berkata, "Jangan keluar terlalu lama dan cepatlah kembali." Lalu Kaisar meminta Wonliduk untuk menjaga Yeol dengan baik. Dirinya tidak akan mengampuninya jika sesuatu terjadi pada Yeol. Mendengar itu, Yeol dan Wonliduk pun sama-sama memberikan tos karena berhasil membujuk Kaisar mengizinkan Yeol pergi keluar istana. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin berpindah ke sisi Yewon. Terlihat, ia sedang mengkhawatirkan Yeol yang ada di dalam istana. Ia berkata, "Apa Yeol masih hidup? Apa Kaisar sudah menghukumnya?" Pelayan di sampingnya menimpali, "Tidak, itu tidak akan terjadi. Kaisar sudah pergi meninggalkan istana, dan putri ketujuh pastinya baik-baik saja." Sembari beranjak dari duduknya, Yewon berkata, "Benarkah? Dia baik-baik saja kan? Kurasa tadi aku mendengar suara tangisannya." Namun, saat Yewon akan masuk ke dalam istana, pelayan itu menghalanginya dan mengatakan bahwa Wonliduk masih di dalam. Tidak mendengarkan, Yewon langsung berlari memasuk istana. Akan tetapi, saat ia melewati pintu,
ia menabrak Won Liduk yang sedang berjalan keluar dari dalam sana. Dengan tatapan tajam, Won Liduk berkata, "Oh, bukankah kamu yang memberikan perintah untuk membuang Yeol ke tengah hutan?" Dengan panik Yewon menimpali. "Tidak, itu semua salah paham." Won Liduk berkata, "Baiklah, jika aku mendengar hal seperti itu lagi, aku tidak akan mengampunimu." Yewon menimpali. "Iya, itu tidak akan terjadi lagi, aku berjanji." Sembari memperhatikan kepergian Won Liduk, Yewon berteriak mengatakan, "Sekarang Yeol sudah berubah, aku akan menyayanginya dan melindunginya." Won Liduk menimpali, "Bagus kalau begitu. Terima kasih." Dalam hati Yewon bergumam, sekarang dia berterima kasih padaku, rasanya aneh sekali. Singkat cerita, keesokan harinya, kini Yeol sudah berada di kediaman Won Liduk. Narator menjelaskan bahwa Yeol baru sampai ke kediaman Won Liduk. Dan setelah itu, Yeol ditawari banyak makanan yang enak. Saat itu, Won Liduk meminta Yeol untuk makan yang banyak, dan dirinya akan pergi dulu untuk beberapa waktu. Karena ada hal yang harus dirinya lakukan, jika Yeol membutuhkan sesuatu, Yeol bisa memanggil para pelayan yang ada di sana. Tidak lama setelah Won Liduk melangkah pergi, Yeol mendengar seseorang yang mengatakan, "Paman, aku tidak menemukan pedang yang aku inginkan. Apa paman serius pedang itu ada di sini?" Mendengar suara yang familiar, Yeol pun pergi memeriksanya, dan terlihat, orang itu, ternyata Jungli. Yeol berkata, "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Jungli menimpali, "Kenapa? Apa aku tidak boleh berada di sini?" Dalam hati Yeol bergumam, apa dia membantu paman untuk mencari istri juga? Tidak lama setelah itu, Won Liduk datang menghampiri mereka sembari mengatakan, "Apa kamu tidak menemukannya? Kurasa aku meninggalkannya di halaman belakang." Lalu Won Liduk pun mengelus kepala Yeol sembari beranjak pergi. "Aku akan pergi sebentar untuk mencarinya, tunggulah sebentar sampai aku kembali." Beberapa saat setelah itu, Jungli menanyakan, "Kenapa Yeol ada di sini?" Yeol bertanya balik, "Bukankah kamu juga di sini untuk membantu paman mencari seorang istri?" "Apa? Istri?" Mendengar jawaban Jungli yang seperti itu, dalam hati Yeol bergumam, sepertinya dia di sini dengan alasan yang berbeda. Lalu Jungli berkata, "Sepertinya kamu dan paman sangat dekat." Yeol menimpali, "Iya, dia memperlakukanku dengan baik." Kemudian Jungli menanyakan, apakah dirinya dengan Yeol dekat? Yeol menimpali, "Tentu saja." Dalam hati Yeol bergumam, "Kami memutuskan untuk beraliansi, karena itulah, kami selalu dekat." Sembari mempermainkan Yeol, Jungli melontarkan banyak pertanyaan, "Kenapa kamu tidak berkunjung ke kediamanku? Kamu di sini untuk membantu paman mencari istri. Kenapa kamu datang ke sini tapi tidak pernah berkunjung ke kediamanku?" Lalu Yeol pun segera mengambil segelas air dan memberikannya pada Jungli sembari mengatakan, "Aku akan mengunjungimu lain kali." Tidak lama setelah itu, Won Liduk kembali, melihat Yeol yang sedang memijat Jungli. Won Liduk berkata, "Apa yang sedang Yeol lakukan? Apa kamu sedang memanjakan KKMU itu?" Lalu Won Liduk melemparkan pedang pada Jungli sembari mengatakan, "Ini pedang yang kamu cari." Jungli menimpali, "Aku suka dimanjakan oleh Yeol, terima kasih atas pedangnya paman." Sembari memangku Yeol, Won Liduk berkata, "Aku iri melihatmu memijit Jungli, apa kamu mau memijat mundaku juga?" Mencoba mengalihkan pembicaraan, Yeol mengatakan, "Paman, bukankah kamu membawaku ke sini untuk membuntu memilih istri?" Mendengar itu Won Liduk tertawa, "Hahaha, itu hanya alasan saja agar aku dapat membawamu ke sini. Aku belum ada niatan untuk menikah."